Jurnalis bercerita kembali bersama saya Arif Rahman dan tamu kita adalah Yusar Wardana. Yusar Wardana. Ini bukan reporter, tapi kameramen. Dari tampangnya udah kelihatan. Kamera face. Enggak kamera Facebook mukanya. Total berapa lama udah di TVRI? Dari 2010 tuh berarti berapa tahun ini? 2010, 2020, 16 tahun. Iya. Kayak 16 tahun berarti banyak dong pengalamannya. Yang paling berkesan apa? Wah, kalau berkesan itu, ini yang di mana nih? Kalau yang di Kalimantan, pertama kali gua paling berkesan itu jadi bisa kenal dengan teman-teman media lain juga itu pada saat ada begal. Bahasa sekarang dulu kalau sono kan rampok namanya, begal. Itu tuh ya namanya TVRI itu sering telat kan. Aduh, jujur banget ya. Terus gue juga jadinya dapat infonya juga telat. Terus? Nah pas gue nyusul tuh orangnya tuh siapa tersangkanya tuh udah sakratul maut, jadi udah tepar, udah berdarah-berdarah. Gue datang dengan santainya wawancara. Pak ini kenapa Pak ini? Itu diketawain ke teman-teman. Sar itu udah mau sakratul maut Sar. Kenapa lu wawancara? Wah astagfirullahaladzim gue bilang. Kayak polisi India gitu gue telat jadinya. Tapi pada saat itu lo udah punya pengalaman atau pengetahuan jurnalistik itu udah? Udah, karena kan kebetulan kuliah komunikasi juga kan. Tapi kenapa orang mau mati lo wawancarai? Ya karena gue lihat waktu itu seperti ya namanya kita gerasak gerusuk juga orang pada penuh di situ kan. Iya gue takut ketinggalan ini aja. Terus ada teman memang yang bercandain belum. Jadi gue pas ini datang sampai di lokasi. Ya tiba-tiba langsung nyamperin itu aja. Gue baru ngeliat juga pas gue ngambil gambar itu gue ngeliat, oh iya ini orang udah berdarah. Tapi dia kayak gitu-gitu. Jadi gue pikir masih bisa ditanya gitu kan. Kayak maling gitu. Kan bisa kita bercandain juga tuh maling. Kadang-kadang kita ikut-ikut nanya-nanya gitu kan. Lo ngapa sih jadi maling? Karena kebutuhan ekonomi. Begitulah alasannya. Nah kebetulan tuh rampok kemarin. Itu tahun berapa itu? Itu 2010 akhir. Berarti masih awal-awal lah. Masih awal-awal. Dan setelah itu pasti nggak lagi kan? Udah enggak lah. Jadinya terkenal di sama teman-teman tuh ya TVRI itu katanya kalau ada kontrinya tuh kalau liputan tuh ya itu orang sakratul maut dia ditanya. Dia di masa dia tuh parah. Kasian. Oke. Terus ada lagi. Ntar. Lo kayaknya sama Dianjar pernah ini ya? Ke Pulauan Seribu pas Covid. Oh iya. Gimana itu? Itu jemput pas TKI yang dari Jepang. Pokoknya dari itu ke Pulau Seribu yang dievakuasi di Pulau Lipan kalau nggak salah namanya itu. Waduh, itu serunya udah kayak apa ya waktu ke pulaunya itu aja kan ombak ya. Di bayangan gue nih, ya selamat alhamdulillah kalau enggak juga ya. Itu udah pakai masker belum? Belum. Jadi lucunya itu kita di seberang kan seberangan pulau tuh. Kita dari Pulau Lipan itu sama Pulau Sebaru itu apa ya? Deket-deketan. Kita tuh ngambil tuh nggak ada yang pakai masker kok. Karena waktu itu belum ada lah. Belum ada inilah. Iya. Belum ada rasa takut sama sekali. Belum ada rasa takut karena cuma rasa penasaran aja modelan Covid itu seperti apa sih ya, bulat kayak bola begitu kan kayak di iklan-iklannya begitu, ternyata tidak. Kan di iklannya tuh begitu ya, kayak bola tenis terus ada gerigi-geriginya gitu. Aku bilang api begini, gue bilang kumannya nih kan. Kayak kuman-kuman begitu gue lihat. Tapi masa iya sih membunuh gitu. Tapi apa ya? Disarankan pakai masker juga kemarin tuh awal-awalnya nggak ada, belum ada. Terus di sana ngapain aja selain itu? Mancing. Iya mancing. Iya nunggu kapal tuh kan berkloter-kloter tuh. Ada berapa kloter? Ada 4. Itu kapalnya semuanya penuh. Nah dari kloter 1 ke kloter 2 itu agak lama. Namanya kan beda-beda datangnya. Nah itu di sela-sela waktu itu kita mancing. Ada yang main judi sama tentara. Main domino gitu. Karena kan bete juga kita. Gitu nunggu nggak jelas lah. Sempat masuk ke pulaunya nggak? Sempat. Cuman dikasih waktu 15 menit. Ke pulaunya itu doang. Habis itu balik lagi. Ambil gambar. Udah ada pasiennya? Udah ada. Mereka yang di ini terus yang itu kan pakai baju astronot tuh. Baju apa namanya? Lupa gua. AVD. Nah, kayak gitulah. Dia pakai baju-baju begitu. Lo pakai gituan juga? Enggak lah, gue malah pakai kayak anak pantai, pakai celana pendek, ya kan? Baju kaos kan di pantai.
panas juga. Di situ juga ada kejadiannya lucu. Waktu ngambil itu kan kita didampingi sama petugas tuh, ya termasuk marinir, tentara gitu. Tuh kalau nggak salah tuh zamannya jenderalnya tuh panglimanya Pak Yudo. Yudo Margono. Ya. Nah, Emang Yudo Margono? iya, Yudo. Ah. Terus? Pada saat ngambil gambar, karena kan ngepen nih gue nih. Kalinya nih kan berdiri di tentara, gue pengen yang minggir dia, gue bilang, mau diambil ini. Ternyata pas gue ngeliatin, ternyata itu jenderal panglima. Salah gue, diketawain gue di situ. Panglima TNI? Iya, panglima TNI itu waktu itu Yudo. Lo giniin? Gue giniin kaki, karena kan kita lagi ini nih, serius nih ngambil nih, ngalingin kan gini. Gue bilang minggir dikit. Pas gue ngeliat gini, karena pada diem, gue bilang teman-teman pas gue ngeliat ya jenderal, gue bilang maaf. Panglima TNI lo gituin? Iya, jadi panglima itu ya senyum-senyum aja nggak apa-apa gitu. Cuman kan gue keder juga ya, gue menepok kakinya gini, geser gue bilang nggak kebagian, aduh kacau tuh. Oke, itu yang ini, yang di Yang di Sebaru tuh itu. Sekarang yang bencana alam, lo kan dulu kan sering tuh di bencana alam tuh. Yang paling lo ingat dan berkesan yang mana? Di Palu itu gempa juga. Di Yang lo ingat apa nih di gempa nih? Pandeglang, Yang lo ingat di Palu apa? Kalau yang di Palu itu karena ini tempat tidurnya itu kita bingung juga. Karena kan masih ada gempa-gempanya begitu. Ya kalau yang paling lucu itu mereka pada saat gempa itu udah pada bangun, cuman ngeliatin gua doang, gak ada yang bangunin. Coba itu maksudnya? ini posisinya gempa. Kita capek liputan, habis ngelayanin buletin kan, permintaannya banyak bener, naik ini naik itu capek tiduran gua tapi ya ini sih tempat terbuka ya, ada sedikit pohon-pohon begitu. Gue tiduran di situ, pas tiba-tiba kayak berisik begitu gue ini, jadi gue bangun dong. Ini kenapa ya rame? Pas gue tanya, tadi gempa. Lu pada tega, gue bilang gue masih tidur masa nggak dibangunin gitu ya, gempa gitu kan, minimal gitu lah. Ini gue tiduran, tahu-tahu ada di dalam bawah tanahnya kan, kita bingung kan. Kita nggak tahu. Udah dikubur. Lah itu tahu dia udah dikubur ya kan. Yang kayak begitu tuh kemarin tuh teman-teman, waduh buset, gue bilang lu pada tega, bukannya bangunin gitu. Ame ini lagi buang hajat. Lari gue tuh pakai handuk, anjir. Takut jatuh handuknya tuh, karena ya emang gempa, kita lagi buang air tuh, gempa. Gitu, ame air susah. Itu yang di Palu. Terus di mana lagi? Pandeglang. Pandeglang mah gua. Kan namanya tuh. Kagak bawa baju, anjir, kagak ini. Pokoknya kejadiannya abis maghrib, kita jam 8:30 9 udah di sono, ya enggak? Iya. Nah pas di sono kan kita nggak bawa apa-apa. Jadi nyari baju. Yang punya dikasih bantuan warga kan itu yang kita pakai. Iya. Yang lu milihin gue, ini lu pakai sarung aja. Ya kan pakai ini itu kan. Terus kita makan. Lo cerita dong, makan dong, jangan gue yang cerita. Makan tuh karena kagak ada sendok, kita makainya piring, ya kan? Ini mini, ini sarden ya kan? Kita makan. Lo masih inget gak? Makan di dapur umum, lo nyolong sarung. Ya iya itu. Gue nyolong sarung di situ. Buset. Karena kan gue pikirnya malam ntar nih banyak nyamuk, Rik. Bosnya kagak ada lagi selain sarung penyelamatnya ya kan. Sebenarnya gini, nyolong emang iya sih. Gua akuin, lo emang nyolong. Terima kasih, Bu. Karena gue ngeliat itu yang kebuka nih ada sarung. Cuma sarungnya emang kebuka nih di karung nih. Iya. Lo main, gua lagi makan, lo main tangan lo begini aja. Ini sarung nih. Ini sarung nih. Iya itu. Ngambil 4, cuma waktu itu kan aku ngomong juga sama petugasnya, Pak. Aku tadi ngambil sarung 4 ya, Pak. Oh iya Mas, ambil aja nggak apa-apa. Oh. Iya. Sah kan? Sah aja. Kita izin, itu aman tuh. Tapi ngapa mesti nyolong gitu loh? Ide lo emang. Pada kalau udah ngomong dari awal mungkin nggak apa-apa ya. Iya. Dikasih aja. Nyolong sarung. Lah emang kita nggak ini ya, nggak punya baju waktu itu ya? Nggak ada, karena kan bawa badan aja kita kemarin itu. Emang dulu kayak gitu ya, begitu ada bencana kita jalan. Langsung jalan aja udah. Udah nggak mikirin kita. Pokoknya secepatnya sampai di lokasi lah. Terus laporan. Makan Ntar dulu deh. Makan belakangan dah. Apalagi banyak, jajan udah. Banyak bansos sih. Jajan mah gampang.
Kalau perlu Indomaretnya kita beli. Lo masih inget nggak waktu kita lagi syuting, tiba-tiba lari tsunami. Ah itu yang tentara tuh yang lari gitu. Payah. Tentara lo. Yang tentara ngomong tuh ini goblok katanya berdua. Jangan cari masalah, ngapain lo lari. Yang lu bilang kita ambil. Yang gua nyari menara masjid. Masjid. Gua ngambil tuh. Iya. Aman Sar, betul lagi. Aman lu di bawah, aman. Lu gitu kan. Tsunami-nya. Itu yang nyiptain isu siapa itu? Nggak tahu ya, warga-warga situ kan pada teriak, tentara aja lari. Ya jangankan tentara, di situ ada bupati juga pada ikutan lari-lari. Gua ketemu sama angkatan laut di situ tuh. Mas, sana aja. Enggak Pak, saya mau ngambil gambar. Lo jangan cari masalah deh. Ayo balik. Enggak. Karena gue yakin Sar. Gue masih yakin nggak akan tsunami. Kayak tsunami susulan gitu ya? Iya, nggak bakalan ada. Karena apa? Nggak gempa. Oh, nggak ada itu Terus tanda-tanda. gue sempat ngeliat tuh air laut tuh, nggak surut, nggak apa. Tapi kan gue lihat itu awannya tuh hitam dari waktu itu. Iya, Jadi awannya minimal hitam. gambar gue nih eksklusif, Bor. Makanya gue ambil ini, mau gue minimal gue kasih slow motion kayak atau apa kan gitu kan keren. Iya, cuma nggak ada Diomelin hubungannya sama antara awan hitam sama tsunami, nggak ada. Iya. Cuman kan kayak kita nggak tau awannya. Wah, telepon lo Sar, lo di mana? Di atas. Atas mana? Oh, aman iya. nih. Udah yang kotek-kotek sepi, nggak ada orang. Sepi nggak ada orang. Itu sebenarnya kalau mau dibilang eksklusif banget itu. Karena kita udah sampai di malam-malam tentara kan. Iya, gua juga ini lihat. bego nih kita reporter sama kameramen nih. Gue juga lihat anak-anak TV sebelah pada lari-lari juga nih. Cuma Kita lawan arah. gua berandai-andai juga nih kalau ada tsunami yang mati duluan gua nih. Masalah lo di atas nih, gua masih di bawah, masih nyari-nyari. Ya kan minimal gua ngambil gambar lo cing, ya kan. Geblek. Mana lu Rif? Kan gitu. Di atas. Tapi kalau enggak lah, tapi kalau liputan kayak gitu udah nggak ada takut-takutnya sih. Iya. Apalagi cuma lihat mayat-mayat gitu udah makanan sehari-hari lah. Iya, jadi gua juga kadang-kadang juga bingung. Itu kalau pernah nggak tahu teman-teman itu kan. Karena ada pernah senior kita tuh nantain begitu tuh. Yang waktu bom di itu kan di Hotel Primer itu yang Mana? yang 3 petugas Ah, sama bom yang di depan gereja di Makassar. ah. Itu kan gua dapat itu. Lo ngambil? Gua ngambil. Itu kan gua ambil bantuin aparat ngambilin isi perut orang itu tuh. Gua gini-giniin, gua kirimin ini, gua kirimin senior kita itu. Yang ini. Muntah dia goblok besar katanya. Itu di mana? Di Makassar? Di Makassar. Itu Yang bom bunuh diri itu loh di gereja. Lo dapat tugas liputan? Dapat tugas dikirim ke sono. Oh, pas dapat kejadiannya momennya. Pas dapat kejadian momennya Berapa menit setelah ledakan? itu sekitar 10 menit setelah itu tuh kan masih rame-ramenya orang situ. Gue masih maju di situ, gue ngambil, gue pengen ngambil itunya. Nah itu gue ngeliat itu isi kan namanya orang bom bunuh diri gitu, ya gue ambil. Lo nggak ada jijik-jijiknya gitu? Sebenarnya sih ada, cuman kayak apa ya, gimana sih kalau kita beli ayam di pasar kayak begitu, beli daging sama, cuman bedanya mungkin kalau lu pikir ini Manusia. ya ini gue kirimin tuh, gue kirimin di sini muntah katanya. Padahal biasa. Emang nggak dilarang sama polisi tuh? Belum ada, masih baru-baru, masih kredit di situ kejadiannya, masih rame. Oh apaan tuh? Yang begitu tuh seru tuh. Mana lagi? Selain itu, Yang sama Yerino. oh itu ini kapal karam itu, bukan ini, itu aktual. Jadi itu di Daerah Sulawesi sana kayaknya ada. Selayar. Selayar. Itu kebetulan kampung gua kan. Tahu Medan gua. Terus? Kalau yang lucunya itu pas pulang, Kenapa? salah pesawat. Kok bisa? Hari Salah ini pesawat. kayak Ntar dulu nih. Pesawat itu masuk kan ada pengecekan dari awal, masuk bandara dan sebagainya, masuk pesawat. Ini bisa salah pesawat gimana ceritanya? iya, gue juga agak bingung. Waktu kita boarding itu memang manual sih ya. Karena kan kayak di paraf gitu aja memang maskapainya. Itu bandaranya Ditandanya. mana? Hasanuddin? Bukan, bandaranya Selayar. Oh kecil ya berarti Kecil. ya? Oke terus? Bandara tipe C kalau nggak salah tuh. Nah itu tuh
Udah dicek. Gue udah semangat ini, karena gue kakak Yeri gue extend nih gue bilang kan, mau pulang kampung nih, udah prepare dong, udah nelpon bini nih, jemput gua. Ini udah naik barang di bagasi, duduk udah nih kita di sesuai seat, duduk. Terus Tuh kakak Yeri gue lihat di sebelah gua kan di jendela aja Sar, dia yang di lorong nih. Berdoa kakak Yeri tuh gue juga ngeliatin, berdoa juga ya, berdoa. Amin. Terus tuh pramugarinya nanya, lagi ngecek, Pak ada ininya? Saya lihat, oh ya benar. Terus ada yang ngomel-ngomel nih di belakang nih. Pokoknya saya nggak terima katanya. Ini ada yang jual seat saya. Oh apa? Saya akan tuntut ini katanya maskapainya gini. Tapi dia bahasa orang sono. Jadi kakak Yeri nanya ngomong apa sih? Biasa gue bilang protes. Baru aslinya tahu. Hah? Aslinya tahu. Tahu gue artinya. Terus? Karena dia bahasa sono ngomel-ngomelnya. Oh biasa itu Sar. Iya. Nah setelah dicek lagi sama pramugarinya, ternyata yang diprotes itu bangkunya yang kita dudukin, itu bangkunya yang kita dudukin. Kata pramugarinya dengan santainya, Pak, nih kayaknya penerbangannya besok deh. Kata kakaknya, astagfirullahaladzim, orang pada nengok ke kita ya kan. Itu kita duduk tuh hadap-hadapan kan, seat kita ini hadap-hadapan sama pramugari. Di depan tuh. Jadi kan gue juga bingung, nih kemana kakaknya? Ya turun lah Sar, turun. Terus lu kenapa Sar? Gue bilang, bukan ininya kakaknya, gue bilang, malunya gue bilang ya kan. Karena lu tadi nanya kenapa orang protes. Ya itu kursinya dia yang kita pakai. Terus bagaimana Sar? Ya turun gue bilang. Itu turun gue, pintunya pintu belakang lagi. Jadi gue jalan tuh permisi, maaf ya Pak, maaf turun. Udah mukanya orang pada jutek aja udah kan. Turun. Jadi ini landasan nih, kan benernya kecil nih landasan. Gue berdiri dah tuh. Terus kakak Yeri dengan santainya sempat nanya bagasi bagaimana. Udah susah dibongkar. Nah ini barang nih yang gue dadain dah. Barang udah ke Makassar. Gue sama kakak Yeri ngeliat pesawat itu terbang. Terus gimana nih kayaknya? Ya udah besok Sar. Terus yang ngurusin itu baju-baju mah ikut pesawat? Ya orang maskapainya tanggung jawab. Itu katanya bagasi semuanya itu nanti ambil di perwakilan di Makassar. Oke, Yusar Wardana, kameramen TVRI yang lucu, unik, lucu-lucunya, tak kenal penakut. Terima kasih, sampai jumpa. Sip.